Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Salah seorang ulama yang masih termasuk tabi'in adalah Imam Malik bin Dinar. Beliau merupakan ulama yang sangat terkenal dan begitu populer dalam sejarah ulama salaf. Bukan hanya namanya saja, melainkan sejarahnya yang juga sangat menginspirasi, tidak lepas dijadikan catatan oleh para ulama. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak salah faham. Imam Malik bin Dinar merupakan salah satu ulama yang sangat zuhud. Apa saja yang membuat hatinya lupa kepada Allah akan ia tinggalkan. Semua hidupnya ia dedikasikan hanya untuk Allah dan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Segala pujian yang disampaikan orang lain kepadanya tidak membuatnya terlena, begitu juga dengan segala hinaan tidak membuatnya terluka. Ia benar-benar melupakan dunia dan segala kesenangannya, dan hanya fokus dengan Tuhannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ulama ahli hadis. Kontribusi dan sumbangsihnya untuk perkembangan sabda-sabda Rasulullah itu sangat besar dan banyak. Tidak ada catatan pasti dari para ulama sejarah yang berhasil ditemukan perihal tahun kelahirannya. Akan tetapi, yang pasti ia satu zaman dengan Imam Malik bin Anas dan masih menjumpai Sayyidina Ali, suami Sayyidah Fatimah As-Zahra. Kendati pun demikian, Malik bin Dinar pernah memiliki sejarah kelam yang jarang dirasakan oleh para ulama dan tabi'in pada umumnya. Kisah ini bisa menjadi inspirasi kepada orang-orang saat ini, bahwa seperti apapun perjalanan hidupnya, tidak niscaya menjadikannya memiliki masa depan yang kelam. Malik bin Dinarlah buktinya. Imam Malik bin Dinar lahir dari keluarga kaya, dan masih termasuk bagian dari kerajaan, yang saat itu bertepatan dengan masa dinasti Bani Umayyah yang berkuasa sejak tahun 41 Hijriah, atau 661 Masehi, sampai tahun 133 Hijriah atau 750 Masehi. Menjadi bagian dari orang-orang kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu lebih memilih anaknya untuk menggantikan posisinya kelak di kerajaan. Sehingga setiap hari ia membawa putranya menuju kerajaan. Selain untuk mengajarkan beragam pekerjaan di sana, harapan orang tuanya juga agar anaknya bisa membantunya. Dan benar saja, Malik bin Dinar semakin senang menjadi bagian dari kerajaan. Setiap hari ia selalu datang pada kerajaan, selain untuk bergaul, terkadang juga datang bertugas untuk menggantikan ayahnya yang memiliki halangan untuk mendatanginya. Selama tidak ada kegiatan yang menghalanginya, setiap hari ia selalu mendatangi kerajaan. Akan tetapi, di balik pergaulan bebasnya, justru menjadikan Malik bin Dinar terlena dalam kegiatan yang tidak manusiawi, sehingga semua perbuatan yang dilarang dalam Islam ia lakukan dengan senang hati. Tak perlu ini haram dan dosa, yang penting hidupnya bisa bahagia dan bisa melakukan apa saja dengan kehendaknya sendiri. Saat itu, ia sudah memiliki jabatan tinggi di kerajaan, yaitu sebagai keamanan dengan gajinya yang tinggi. Hidupnya hanya digunakan untuk berfoya-foya, minum khamr, zina dan semacamnya sudah menjadi kegiatan yang biasa ia lakukan. Syekh Abu Bakar bin Muhyiddin dalam salah satu kitabnya menjelaskan, bahwa suatu saat Malik bin Dinar sedang melakukan kegiatan terlarang dalam Islam, yaitu minum khamr. Di saat yang bersamaan, salah satu temannya menawarkan seorang budak yang cantik kepadanya. Tanpa pikir panjang, Malik bin Dinar langsung mengiyakan dan membelinya dengan kontan. Bahkan, karena kecantikannya yang melebihi budak pada umumnya, ia membeli dengan harga yang sangat mahal. Setelah beberapa lama hidup bersama dengan Malik bin Dinar, sang budak itu hamil, hingga pada akhirnya melahirkan. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat menyayangi anaknya. Bahkan ketika sang anak melakukan kesalahan, misalnya setiap Malik bin Dinar hendak minum khamr, sang anak selalu mengambilnya dan menumpahkan pada baju ayahnya. Kendati pun demikian, ia tidak pernah memarahinya, justru semakin sayang kepadanya. Di saat yang bersamaan, tepatnya ketika Malik bin Dinar sedang sangat mencintai anaknya yang masih kecil, para ulama ada yang mengatakan berumur 2 tahun,
ada yang mengatakan 1 tahun, takdir Allah berkata lain, sang anak meninggal. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat sedih ketika anak semata wayangnya meninggalkannya di saat sayang-sayangnya. Setelah kepergian sang anak, kesedihannya selalu bertambah. Ia selalu teringat akan sosok seorang anak kecil yang setiap hari dan malam selalu bersama dan menemaninya, bahkan selalu menumpahkan minuman kerasnya, namun saat itu tidak lagi duduk bersama dengannya. Ketika Malik bin Dinar sedang tidur pulas, tiba-tiba dalam tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat seakan-akan telah datang, terompet telah ditiup, orang mati dibangkitkan, semua makhluk dikumpulkan. Kemudian ia mendengar suatu gerakan di belakangnya. Namun, ketika ia lihat ternyata ada ular yang sangat besar yang membuka mulutnya untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan, ia sangat terkejut dan lari tunggang agar bisa terhindar darinya. Di tengah-tengah kebingungannya, ia menemukan sosok seorang syekh yang berpakaian putih sedang duduk dengan tenang. Malik bin Dinar berkata kepadanya, "Wahai syekh, tolonglah aku, lindungi dari ular itu." Akan tetapi syekh itu justru menyuruhnya untuk berlari, karena kekuatan ular itu melebihi kekuatannya. Mendengar jawabannya itu, Malik bin Dinar semakin panik dan lari jauh hingga menaiki tebing neraka. Di saat yang bersamaan, neraka berkata kepadanya, "Kembalilah, karena engkau bukan penduduk neraka." Mendengarkan ucapan neraka, dengan senang hati ia meninggalkannya. Hanya saja, ular itu tetap saja mengejar untuk memangsanya. Sejurus kemudian, Malik bin Dinar pergi menuju satu tempat. Di tempat itu ia melihat tirai-tirai yang di dalamnya terlihat banyak anak-anak kecil bersama dengan para malaikat, termasuk anaknya yang mati di usia balita. Akan tetapi, lagi-lagi ular itu terus mengejar untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan, sang anak berkata, "Ayahku, demi Allah." Kemudian ia melompat laksana anak panah dan dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kanan ayahnya sembari menariknya. Dan mengulurkan tangan kanannya pada ular besar itu, namun seketika itu ular yang awalnya hendak memangsa ayahnya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, sang anak mendudukkan ayahnya, kemudian berkata kepadanya dengan membacakan ayat Al-Quran, yang artinya, "Wahai ayahku, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka." Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Malik bin Dinar menangis sejadi-jadinya, kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ceritakanlah kepadaku tentang ular dan syekh yang berpakaian putih itu." Sang anak kemudian menjawab, "Dia adalah pekerjaanmu yang buruk, yang selama ini engkau kerjakan, maka ia akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Sedangkan dia, syekh itu adalah pekerjaanmu yang baik, namun engkau melemahkannya, hingga tak memiliki kemampuan untuk menolong pekerjaanmu yang buruk." Di saat yang bersama, Malik bin Dinar terbangun dan sangat menyesal hingga menangis sejadi-jadinya. Ia juga menghancurkan semua botol minuman kerasnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak saat itu Malik bin Dinar kembali ke jalan Allah hingga akhirnya menjadi ulama besar. Itulah kisah Malik bin Dinar yang sangat menginspirasi kita bahwa pekerjaan buruk yang kita lakukan akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, namun pekerjaan baik yang kita kerjakan akan menuntun kita ke dalam surga. Cepatlah kembali kepada Allah selama pintu taubat masih terbuka lebar, karena manusia hidup di dunia ini tak lepas dengan yang namanya dosa, maka sebaik-baiknya pendosa dia yang bertaubat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga kita bisa mendapat ampunan dari Allah sehingga kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW kelak, amin ya robbal alamin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.